Menyadari dan mengikuti tarikan nafas dari saat dimulai hingga tarikan nafas berakhir, untuk kemudian memulai hembusan nafas. Mengikuti hembusan nafas hingga berakhir, untuk kemudian memulai kembali tarikan nafas. Adduction, groin atau adductors. Ini ya, paha dalam. Kemudian paha depan disebut dengan quadricep. Kemudian di atasnya quadricep, di area panggul, masih di area depan ya, sini. Ini ada grup yang disebut dengan hip flexor. Karena fungsinya untuk flex hip. Ini, untuk flexion. Hip flexor. Ini ya, di area sini dia. Jadi kenapa kalau kita duduk kan begini kakinya kan. Duduk kan kakinya nggak mungkin lurus begini kan. Apalagi duduk di kursi kan posisi kaki kita begini. Nah, hip flexor ini menjadi lebih pendek dia. Lebih kaku. Kemudian di bagian belakang sini ini ada grup namanya hamstring. Belakang ya. Kemudian di atasnya di sini ada grup otot bokong menyambung ke arah samping ligamennya. Jadi tendon dari otot bokong itu menyambung dengan ligamen di samping paha. Jadi grup otot bokong atau glutes. Di samping ligamennya disebut dengan IT band. IT band atau IT tract, iliotibial band. Jadi IT itu kepanjangannya ilio, I-nya, T-nya tibial, iliotibial band. Jadi IT band itu mulai dari ilium, panggul, mengikuti garis celana ini ya, sampai ke tulang kering, tibia. Jadi itu IT band, ligamen yang memanjang dari panggul sampai ke tulang kering. Jadi estetik itu lebih menekankan pada bentuk keindahan sebuah pose, sementara fungsional itu lebih menekankan pada fungsi atau manfaat dari sebuah pose. Jadi kalau kita mengacu pada estetika, kita akan memiliki target bentuk tertentu. Sementara kalau fungsional itu targetnya adalah merasakan pada target area yang benar. Tidak ada yang mana yang lebih baik, yang lebih buruk, tergantung kalian maunya bagaimana. Kalau mau foto ya tentu kita menekankan pada estetikanya mungkin biar terlihat indah fotonya. Tapi kalau mau untuk faktor safety buat saya pribadi ya fungsional itu saya akan lebih cenderung lakukan untuk safety. Everyone is different. Jadi seperti yang kita sudah sama-sama lihat dari casing luar, bentuk kita sudah berbeda. Apalagi bentuk di dalam yang kita tidak tahu bentuk tulang kita, dan kita tulang kiri dan kanan saja berbeda. Jadi pada saat kita dari bayi kemudian bertumbuh, nah itu akan mempengaruhi bentuk tulang kita. Ibaratnya sebuah pohon dia kan kalau bercabang itu kan nggak pernah sama kan kiri kanan, tidak yang plek sama. Kita juga sama gitu kiri kanan. Kita lebih banyak mungkin menumpukan pada sisi kiri atau sisi kanan, itu akan mempengaruhi bentuk tulang pada masa pertumbuhan. Jadi kenapa di sana apa yang mungkin mudah bagi skeleton seseorang akan susah bagi orang lain. Jadi pada saat kita memahami ini, kita melepaskan semua
pengharapan akan bentuk yang sama antara si A dan si B. Karena memang kenyataannya tubuh kita berbeda. Kan Siska? Jadi kalau bicara maksudnya kadang kan kita kalau bicara yoga secara umum ya Mbak Yulia, sebelumnya kan kita selalu memperbaiki alignment, istilahnya kan begitu. Nah kalau ini kan kita lebih melihat kepada memang segmen dari dia, tulangnya dia kan gitu. Nah itu apakah maksudnya saya kadang jadi kayak terdistract itu, apakah misalnya murid saya itu kan dia pengen back bend tuh gitu kan. Nah itu dia selalu ngomong kan kaku. Saya bilang ya memang prosesnya kalau back bend kan pasti punggungnya juga harus disiapkan dan segala macam. Nah cuman apakah kalau bicara yang tadi Mbak Yuni bilang fungsionalnya yang ditekankan, mungkin karena dia selalu melihat kan posenya gitu kan orang. Nah menerangkan maksudnya bahwa memang bentuk tulangnya yang seperti apa sehingga dia tidak mendapatkan, karena kalau saya lihat dari sisi memanjangkannya sudah, cuma memang dia seperti ada belum di punggungnya itu yang masih agak tight gitu. Nah itu menerangkannya apakah maksudnya kita langsung mengatakan memang tulangnya yang seperti itu Pak, atau bagaimana ya Mbak? Jadi biasanya yang pertama saya menanyakan feel rasanya. Kamu merasa terhalangnya di mana gitu. Kalau terhalang karena saya merasa masih kaku nih di perutnya, rasanya kaku banget, ketarik. Artinya itu kan bagian yang dipanjangkan saat kita back bend kan. Bisa jadi karena dia punya bekas operasi misalnya, itu pasti akan menghalangi flexibility dari fascianya. Jadi orang-orang yang punya operasi besar di perut, sesar misalnya, back bendnya akan lebih jelek. Karena jaringannya menebal di sana, menghalangi untuk ditarik. Jadi kalau dia sebutkan saya merasa masih kaku di perut, di dada gitu, artinya itu faktor flexibility. Ya kalau dia rajin berlatih akan ada kemajuan, tergantung dari penyebabnya ya. Kalau misalnya penyebabnya karena banyak duduk, ya mungkin dengan diregangkan akan cepat menjadi lebih lentur. Tapi kalau karena faktor operasi, itu akan lebih sulit dilatih kelenturannya, lebih butuh waktu, lebih panjang. Kemudian kalau dia bilang, enggak bagian depannya rasanya enggak ketahan kok, tapi saya ketahan di punggung, rasanya kejepit, ketekan. Berarti kalau kita dia rasakan sebagai tahanan di area belakang, bagian yang memendek, itu bukan karena faktor kelenturan, tapi faktor compression. Bisa jadi compression tulang dengan tulang di area lumbarnya, dia memiliki space sedikit antar tulangnya, jadi dia akan cepat ketahan. Atau di sana lemak dengan lemak. Itu juga akan membantu saat kita banyak lemak. Saya misalnya sekarang karena beberapa saat ini lebih gemuk misalnya, pada saat back bend akan terhalang di sana karena lemaknya akan menahan kan di situ, di area sini. Dibandingkan saat dulu waktu masih lebih kurus misalnya. Kalau dia ketahannya karena lemak dengan lemak, ya solusinya adalah kurangi lemaknya gitu kan. Tapi kalau dia ngerasa tertahan, rasanya di punggung bawahnya itu kayak nyelekit gitu sakitnya, itu mungkin karena bone dengan bone-nya ketemu. Dan itu nggak bisa dilatih lagi karena itu sudah batas akhirnya dia gitu. Jadi biasanya saya akan menjelaskannya lebih seperti itu. Kan kita bisa lihat kalau kelas privat itu gampang, tinggal dia tunjuk rasanya di mana paling tertahan gitu. Tinggal kita lihat dia nunjuknya di mana gitu. Kalau dia bilang di sini, kita lihat oh itu lemaknya yang menumpuk satu sama lain, ya ini karena faktor soft compression namanya, jadi bahasa halusnya begitu. Ini akan membaik saat kamu bisa menghilangkan ini gitu. Tapi kalau ketahannya di area lumbar terutama, karena back bend itu paling banyak itu membutuhkan ruang di lumbar, ya ini karena faktor bone compression namanya. Kita mungkin nggak bisa melihat tulangnya, tapi begitu kamu rasakan tertahan di sini, ini ada faktor ruang di antara ruas tulang belakang itu tidak cukup lebar, jadi dia kompres satu sama lain. Nah ini nggak bisa kita lewati gitu.